Nasib tragis benar-benar dialami oleh Manchester United musim ini. Bagaimana tidak? Karena mereka resmi puasa gelar usai di babak final Europa League dikalahkan Tottenham dengan skor 1-0. Tak hanya di Europa League, nasib menyedihkan juga dialami oleh pasukan Ruben Amorim tersebut di ajang Premier League. Kini mereka berada di papan bawah klasmen dan gagal bermain di kompetisi Eropa musim depan. Kondisi yang membuat Manchester United mengalami sebuah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang pastinya bisa mengganggu misi mereka untuk mempersiapkan musim depan. Untungnya, sebentar lagi Manchester United bakal mendapatkan rezeki nomplok dalam tur Asia yang mereka lakukan. Kali ini rezekinya berasal dari Malaysia dan Hong Kong, dua negara yang akan dikunjungi Setan Merah di akhir bulan ini. Ya, kegagalan demi kegagalan Manchester United musim ini akhirnya berimbas pada pendapatan yang mereka dapatkan. Intinya mereka mengalami kerugian yang cukup besar, terutama di kompetisi Eropa. Tak hanya itu, kegagalan di ajang domestik juga tak luput jadi sorotan. Bagaimana tidak, karena bisa-bisanya tim sebesar Manchester United berada di posisi 16 klasmen, posisi yang sangat rawan untuk terdegradasi. Untungnya musim ini mereka selamat dari ancaman tersebut. Tapi tetap saja mereka tak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan akibat posisi klasmen yang tidak memenuhi syarat. Lebih lanjut sebelumnya, seperti yang dilaporkan di Athletic pada April 2025, Setan Merah diharapkan memperoleh minimal 1,86 triliun jika lolos ke Liga Champions. Karena setiap klub menerima hadiah awal sebesar 314 miliar. Tapi berhubung tidak lolos, United akan mendapatkan uang sepeser pun di ajang Liga Championship maupun ajang Eropa lainnya. Sumber itu juga menjelaskan jika Manchester United telah kehilangan 319 miliar setelah mereka gagal menjadi juara Europa League. Yang lebih ngenes dari itu semua adalah saat Manchester United harus membayar sponsor mereka, yakni Adidas. Pada tahun 2023 yang lalu, keduanya sepakat soal nilai komersial sebesar 1,97 triliun rupiah. Tapi kesepakatan itu bisa berkurang jika seandainya Manchester United gagal lolos ke Liga Champions. Kini berhubung dipastikan gagal, Manchester United harus mengembalikan sebagian uang kesepakatan senilai 218 miliar. Hal inilah yang akhirnya membuat keuangan dari Manchester United terganggu dan kemungkinan besar akan kesulitan membeli pemain di musim panas ini. Manchester United berharap pada uang tur Asia mereka. Untungnya, setelah ini Manchester United akan menjalani tur Asia, yakni ke Malaysia dan Hong Kong. Tur tersebut pasti akan memberikan keuntungan bagi Setan Merah, karena dua negara tadi bakalan memberikan bayaran. Berdasarkan laporan dari The Telegraph, Manchester United akan mendapatkan uang sebesar 8 juta euro atau sekitar 175 miliar dari dua pertandingan yang bakal mereka mainkan. Uang itu ternyata lebih besar dibandingkan hadiah Manchester United saat menjadi runner-up di ajang Europa League, yakni cuma 123 miliar. Fakta ini semakin menegaskan bahwa kekuatan komersial Manchester United tetap menjadi salah satu yang paling menjanjikan di dunia sepak bola, meski prestasi mereka di lapangan sangatlah mengecewakan. Soal itu akhirnya mendapatkan komentar dari Harry Maguire. Mantan kapten Manchester United itu berjanji akan bertanggung jawab atas semua kegagalan yang telah dialami oleh Setan Merah musim ini. Kegagalan yang akhirnya berimbas pada keuangan klub yang semakin menurun. Itu adalah keputusan klub dan kami tidak punya hak untuk membantahnya setelah penampilan yang telah kami lakukan. Sebagai pemain kami harus tanggung jawab atas posisi di Liga Inggris dan uang yang kami hasilkan musim ini yang jauh dari kata cukup baik. Kami tidak punya hak untuk berdiri di sini dan mengkritik klub karena mencoba menghasilkan sejumlah uang yang diharapkan akan membantu kami musim depan dengan merekrut pemain, kata Harry Maguire dikutip dari BBC Sport.
AFF dan Malaysia siap mengalami kerugian. Di sisi lain, dari fakta tadi, pihak Malaysia dan AFF pasti akan membayar tim Manchester United. Jika dihitung, mereka akan memberikan bayaran sebesar 87 miliar rupiah kepada Setan Merah. Dan bayaran tersebut tampaknya adalah bayaran bersih, belum mencakup transportasi, hotel, maupun akomodasi skuad Manchester United selama di Malaysia. Kini dengan situasi yang ada, pihak AFF dan Malaysia pasti sudah berhitung-hitung apakah nanti bakal mendapatkan keuntungan atau tidak. Soal keuntungan, mereka mengharapkan uang sponsor serta penjualan tiket. Sayangnya untuk tiket sendiri sampai saat ini belum habis terjual, padahal pertandingannya tinggal beberapa hari lagi. Jika tidak habis, maka AFF dan Malaysia harus siap-siap mengalami kerugian. Khusus AFF dan Malaysia, lebih baik nggak usah berharap banyak soal tiket, karena untuk situasi sekarang sangat sulit jika tiketnya terjual habis. Alasannya adalah karena performa dari Manchester United yang semakin buruk, belum lagi pertandingannya berdekatan dengan jadwal timnas Malaysia yang akan bermain melawan Cape Verde, sehingga kemungkinan besar fansnya bakal terpecah menjadi dua, karena pastinya ada yang nonton timnas Malaysia, tapi ada juga yang menonton pertandingan Manchester United. Mengundang tim kalau ujung-ujungnya rugi buat apa? Jika melihat situasi yang ada, tampaknya AFF dan Malaysia bakal mengalami kerugian waktu mengundang Manchester United. Jika itu benar, maka mereka harus belajar dari Indonesia yang selalu sukses besar ketika mendatangkan tim top dunia. Misal yang terjadi pada tahun 2023 yang lalu, saat itu timnas Indonesia berhasil mendatangkan sang juara dunia, yakni Argentina. Untuk mendatangkan mereka, pasti PSSI juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Tapi setelahnya ada keuntungan yang didapatkan, yakni nama Indonesia semakin dikenal dunia, hingga penjualan tiket yang ludes terjual. Intinya, uang hasil penjualan tiket bisa menutupi biaya untuk mendatangkan Argentina, belum lagi ditambah dengan uang sponsor. Hal inilah yang tampaknya akan gagal dilakukan oleh AFF dan Malaysia waktu mengundang Manchester United. Mari kita nantikan saja pertandingan antara Manchester United melawan Asian All-Star pada tanggal 28 Mei mendatang. Tapi sambil menunggu, kita juga harus memperhatikan persiapan yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia. Karena sebentar lagi skuad Garuda akan bermain melawan Cina di lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bagi fans timnas, tampaknya pertandingan yang satu ini lebih menarik dibandingkan dengan pertandingan Manchester United di negeri sebelah. Jadi itulah misi yang akan dilakukan oleh Manchester United dalam tur Asia mereka, sebuah misi setelah mereka gagal di semua ajang musim ini.